Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Zahya Putri dengan NPM A1E023001. Di sini saya akan meresim ulang materi sampaikan Ibu Desi pada hari Senin lalu yang berjudul percepatan dan kecepatan pada pusat massa. Pada konsep pusat massa itu kita memiliki konsep sejumlah benda atau sejumlah partikel apabila sebuah benda yang menyusun sistem itu bisa direduksi menjadi titik massa, di mana titik massa sama dengan jumlah massa penyusunnya. Maka bisa didefinisikan titik massa tersebut harus diletakkan di koordinat pusat massa agar geraknya itu bisa memenuhi hukum Newton seperti sistem benda awal. Adapun yang pertama itu kecepatan pusat massa. Nah, kecepatan pusat massa itu memiliki persamaan Vpm sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 ditambah M3 dikali V3 dan seterusnya dibagi dengan jumlah massa yang ada pada sistem tersebut. Nah, di mana massa dikali kecepatan itu adalah momentum, sehingga dapat dibuat persamaan P1 ditambah P2 ditambah P3 dan seterusnya dibagi dengan jumlah massa yang ada pada sistem tersebut. Dapat dilihat dalam rumus itu sehingga dapat kita menghitung kecepatan pusat massa persis sama dengan rumus untuk menghitung posisi pusat massa, yang sebenarnya kita lakukan hanya mengganti posisi pusat massa dengan kecepatannya, di mana posisi itu adalah RPM sama dengan R1 dikali M1, R2 ditambah R2 dikali M2 ditambah R3 dikali M3 dan seterusnya. Nah, untuk kecepatan pusat massa itu hanya menggantikan R dengan V-nya saja. Nah, yang kedua itu ada percepatan pusat massa dengan persamaannya delta V PM sama dengan M1 dikali delta V1 ditambah M2 dikali delta V2 ditambah M3 dikali delta V3 dan seterusnya dibagi dengan jumlah massanya. Setelah mendefinisikan posisi, jadi kecepatan pusat massa sudah ditentukan. Tentu yang percepatan kita sama turunkan dari persamaan kecepatan tadi, diubah dalam bentuk perubahan kecepatan. Dan untuk mencari percepatan, dibuat persamaan perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu, sehingga semua nilai perubahan kecepatan ini dibagi dengan delta T. Maka persamaan untuk pusat massa yaitu adalah delta V dibagi delta T. Pusat massa sama dengan berapa jumlah partikel yang akan dianalisis dibagi dengan jumlah massanya. Adapun itu ada persamaan akhirnya yaitu adalah A pusat massa sama dengan M1 dikali A1 ditambah M2 dikali A2 ditambah M3 dikali A3 dan seterusnya itu dan dibagi dengan jumlah massanya. Nah, massa dikali percepatan itu adalah hukum 2 Newton yaitu gaya, sehingga bisa dibuat persamaan bahwa percepatan pusat massa sama dengan gaya untuk partikel 1 ditambah gaya untuk partikel 2 ditambah untuk gaya partikel 3 dan seterusnya dibagi dengan jumlah massa seluruh partikelnya. Sehingga untuk menghitung percepatan pusat massa persis sama untuk menghitung posisi pusat massa. Nah, hubungan gerak pusat massa dan hukum kekalahan momentum yaitu adalah gaya luar yang bekerja pada sistem. Kalau tidak ada gaya yang bekerja pada sistem, tentunya momentum total sistemnya konstan. Lain halnya, jika ada gaya lain yang bekerja, maka kita tidak bisa menganalisis hukum kekalahan momentum. Sekian yang saya dapat resum. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.